Pada suatu hari, di seperempat akhir tahun 2015, sekumpulan maba dikumpulkan oleh abang-abang himpunan. Setelah semua berkumpul, mulailah abang tersebut menjelaskan maksud dan tujuannya. Hari ini kalian akan menentukan ketua angkatan, dan ketua angkatan di sini bergelar Prabu. Ada yang punya saran? Kalau bisa laki-laki, karena kita anti feminis, kata salah seorang abang himpunan. Madan bang, sahut seorang cewek. Ada lagi? Tanya abang himpunan itu. Setan bang, saran cewek yang lain. Satu lagi, terakhir, pinta abang himpunan. Ridwan bang, jawab cewek yang lain lagi. Baik, kalian pergi dulu. Biar teman-temannya diskusi siapa yang jadi Prabu, ucap abang himpunan. Madan, Setan, dan Ridwan pun dipisahkan ke tempat lain. Dan para maba itu mulai berdiskusi. Setelah beberapa saat mereka bertiga dikembalikan. Dan diumumkanlah siapa ketua angkatan mereka. Setan yang berkulit putih dan berbadan berisi berasal dari kota dan merupakan anak kelas akselerasi ketika sekolah. Madan juga berasal dari kota, namun berkulit gelap dan tubuh kurus serta berpenampilan kurang terawat. Sedangkan Ridwan adalah putra daerah yang berasal dari kabupaten. Simsalabim. Akhirnya mereka sepakat untuk menjadikan Setan sebagai ketua angkatan mereka. Sungguh, keadilan sosial bagi rakyat yang good looking sudah ada sejak saat itu. Padahal kita sudah diingatkan, innahu lakum aduhum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Namun mereka tetap tertipu tampilan fisik. Jadilah mereka disebut angkatan setan pada awal perjalanannya. Untuk menjadi angkatan yang diakui di muka bumi, hendaklah angkatan memiliki nama dan lambang angkatan. Untuk itu, mereka menggelar rapat perdana mereka di tempat yang sama saat penentuan ketua angkatan, yaitu di Tanah Lapang, pinggir danau. Selma dari Kadipaten APK menyarankan Amvoter sebagai nama angkatan dengan kepanjangan Angkatan Mahasiswa Farmasi Optimis Terdepan. Lalu Zulfikar Anugrah mendesain lambang dengan deskripsi Ball of Hygieia sebagai ciri khas farmasi, warna ungu yang melambangkan ambisi, deretan bintang yang berjumlah 15 sebagai tanda bahwa mereka angkatan 2015, hewan semut yang menyimbolkan kerjasama, tulisan Amvoter dengan love di tengah huruf O, dan tagline Together Always Love yang menjadi moto. Dalam perjalanannya, Amvoter saat diketahui Setan berjalan penuh guncangan. Mereka selalu menjadi sasaran kemarahan senior himpunan. Hingga pada puncaknya, Setan tidak hadir dalam penutupan kaderisasi yang dilakukan himpunan di pinggir pantai. Itu tentu makin menambah amarah para senior himpunan. Usut punya usut, ternyata dia sedang mengikuti ujian untuk pindah ke tempat lain. Dalam kondisi demikian, para sesepuh himpunan mengangkat Ridwan sebagai Prabu menggantikan Setan. Saat itu, sekitar pertengahan tahun 2016, dimulailah babak baru Amvoter. Beberapa orang telah pergi dari angkatan, termasuk Selma, orang yang mencetuskan nama angkatan, disusul oleh Zulfikar di tahun berikutnya karena dia lebih memilih untuk berada di mana dia seharusnya berada. Ridwan membangun kembali tatanan yang ditinggalkan oleh Setan. Ridwan membuat struktur organisasi untuk mempermudah pekerjaannya. Namun struktur organisasi bentukan Ridwan kala itu tidak begitu berarti. Pada tahun 2017, Madan mengangkat dirinya sendiri sebagai patih Amvoter untuk membantu tugas Ridwan. Madan mengirimkan orang-orangnya sebagai peserta di lomba-lomba himpunan. Ada Renda yang diikutkan di lomba fotografi,
Ada istri Rian Didit bersama Ridwan yang diikutkan lomba akustik. Dan Madan sendiri yang sering mengikuti lomba-lomba video. Bisa dibilang tahun itu adalah tahun keemasan Amvoter. Amvoter menyapu bersih lomba-lomba yang diadakan himpunan. Di balik keberhasilan yang dia bawa di Amvoter, Patih Madan menyimpan kegundahan dalam hatinya. Memang benar jika dia dan pengikutnya dapat memenangkan segala lomba. Namun semata-mata hanya dia dan pasukannya saja yang berjuang. Tidak ada dukungan dari segenap rakyat Amvoter. Patih Madan sadar bahwa Amvoter itu seharusnya ialah seluruh rakyat dari APK, A1 dan A2, bukan cuma Madan, Ridwan, Isti, Rian, Renda, dan Didit. Prabu Ridwan pun sebenarnya sudah mengetahui itu sejak lama, jauh sebelum dia diangkat menjadi Prabu. Hal itu semacam menjadi sifat bawaan yang diturunkan oleh Prabu sebelumnya, yaitu setan, pada masyarakat. Masyarakat Amvoter lebih menyukai pulang ke rumah dan belajar demi mendapatkan nilai tinggi, ketimbang berkumpul dan membuat kegiatan-kegiatan yang dipercaya dapat meningkatkan persaudaraan dan kekompakan. Belum lagi adanya rasa narsistik yang tinggi pada masing-masing kadipaten membuat Amvoter enggan bersatu. Setiap kadipaten beranggapan bahwa kadipaten merekalah yang paling hebat, sehingga dengan mudah menyepelekan kadipaten lain. Prabu Ridwan tentu tidak hanya pasrah melihat kondisi rakyatnya yang buta persaudaraan dan menjadi pecandu nilai duniawi. Direncanakannya sebuah acara untuk memperingati 1 tahun berdirinya Amvoter dengan harapan dapat membangun lagi rasa persatuan di antara rakyat Amvoter. Diutuslah Patih Madan untuk mempersiapkannya. Patih Madan dan pengikutnya pergi mensurvei lokasi, membuat pengumuman dan mengumpulkan warga. Kemudian datanglah Prabu Ridwan untuk menjelaskan tujuannya ke warga di balai kota. Wahai rakyatku, bukankah sudah lama sekali kita tidak berkumpul bersama dan saling bercerita? Ucap Prabu Ridwan memulai pidatonya. Tak terasa, sebentar lagi kita akan memperingati 1 tahun hari jadi angkatan kita. Telah kami siapkan tempat dan gambaran kegiatannya. Hendaklah kalian mengikuti kegiatan tersebut dengan sukacita, lanjut Prabu Ridwan. Di tengah keramaian warga yang tampak kebingungan dan tak menunjukkan ketertarikan, beberapa warga telah meninggalkan perkumpulan. Kemudian tampak seseorang mengacungkan jari dan mulai berbicara. Dia adalah Lenardi dari Kadipaten A2. Maaf Paduka, bukankah jika Paduka hendak mengadakan suatu acara, hendaklah menanyakan dulu apakah para warga memang menginginkannya? Saya lihat dari tadi warga kebingungan di sini dan beberapa memilih untuk membubarkan diri, kata pemuda itu. Mumpung saat ini masih ramai, sebaiknya kita tanyakan sekarang saja apakah warga menginginkan acara peringatan itu, lanjut ia menambahkan. Mendengar perkataan pemuda itu, Prabu Ridwan bertanya pada rakyatnya, "Rakyatku, apakah kalian setuju jika diadakan acara peringatan 1 tahun berdirinya angkatan kita?" tanya sang Prabu. Warga seketika hening, seperti tidak tahu harus menjawab apa. Kemudian Prabu Ridwan bertanya kembali kepada mereka, "Siapa yang setuju jika diadakan acara peringatan 1 tahun berdirinya angkatan kita?" tanya Prabu Ridwan lagi. 1-2 warga mulai mengangkat tangan. Namun setelah beberapa saat tidak ada lagi yang mengangkat tangan, hanya belasan orang yang mengangkat tangan. Kemudian Lenardi berkata kembali, "Lihatlah Paduka Prabu Ridwan, hanya segelintir orang saja yang menginginkan acara itu, bahkan tidak sampai separuhnya. Jadi, apakah acara tersebut masih perlu dilakukan?" tanya Lenardi ke Prabu Ridwan. Mendengar itu, wajah Patih Madan memerah. Ditahannya Prabu Ridwan sambil berkata kepada Prabu, "Biar aku yang mengurus dia, Prabu," bisik Patih Madan kepada Prabu. Kemudian Patih Madan mulai maju dan berkata kepada Lenardi, "Terima kasih Kisana, pendapatmu sungguh bagus. Di manakah engkau tinggal? Orangku akan memberi hadiah kepadamu," ucap Patih Madan dengan senyum kepada Lenardi.
Orang suruhan Patih Madan pun menghampiri pemuda tersebut dan menanyainya terkait hadiah yang akan diberikan Patih Madan kepadanya. Bukannya memberi sepeda, ternyata hadiah yang dimaksud Patih Madan itu adalah seporsi seblak yang dikirimkan ke rumah Lenardi. Keesokan harinya, masyarakat A2 menjadi geger akibat Lenardi yang ditemukan sudah tidak bernyawa di meja makan rumahnya dan dari mulutnya keluar busa dan darah. Sejak peristiwa penolakan oleh rakyatnya, Prabu Ridwan tidak pernah membahas tentang acara itu lagi. Patih Madan dan pengikutnya pun tidak berani menanyakan hal itu ke Prabu. Semenjak saat itu, Prabu hanya menjalankan tugasnya sebisanya. Kadang cuma dicari ketika ada masalah atau ada pertemuan antar angkatan. Patih Madan pun sudah membebaskan pengikutnya. Kini ia pun tidak memiliki kekuatan di Ampoter. Kiprah Ampoter di bumi kian memudar hingga pada awal tahun 2019 Nyi Ageng Frida Arunika dari Kadipaten APK menyatakan pemberontakan dan melepaskan diri dari Ampoter. Kadipaten APK menjadi angkatan sendiri yang bernama Ampoter Werwer. Ampoter Werwer mengadakan kegiatan sendiri yang cuma dihadiri Kadipaten APK. Bagi mereka, tiada Ampoter melainkan Ampoter Werwer. Tahun 2019 merupakan tahun yang berat untuk Ampoter. Setelah kejadian pemberontakan itu, masuklah masa di mana mahasiswa akan diwisuda. Sungguh sangat mengejutkan bahwa 80% mahasiswa yang akan diwisuda periode itu adalah warga Ampoter. Hanya ada beberapa orang saja yang berasal dari angkatan atas. Prabu Ridwan yang mengetahui hal itu akhirnya menyadari sesuatu. Dipanggilnya Patih Madan dan berceritalah mereka berdua. Saya selama ini salah, Madan. Saya selama ini terus berpikir bagaimana supaya angkatan kita bisa ramai kalau ada acara himpunan, ramai kalau ada kegiatan. Tadinya saya pikir kekompakan itu cuma mau mendukung teman yang ikut lomba mewakili angkatan. Tapi saya lupa mikirin gimana caranya supaya angkatan kita ramai di acara wisuda. Supaya saya, kamu, dan pengikut-pengikut kita bisa wisuda sama-sama mereka. Saya lupa kalau kampus ini cuma persinggahan, tempat orang-orang di dalamnya mengumpulkan bekal buat kehidupan di masa depan. Bukan semata-mata mencari teman, cari saudara, tapi cari relasi. Kita sibuk mikirin ini, mikirin itu, sampai-sampai kita lupa belajar. Biar nilai ujian tinggi, biar kuliah nggak banyak ngulang, biar bisa cepat lulus kayak mereka. Justru mereka lah yang lebih mengerti Ampoter sebenarnya. Angkatan mahasiswa farmasi optimis terdepan. Mereka lah yang terdepan meninggalkan kampus. Ingatkah apa arti warna ungu itu? Itu warna ambisi, cerita Prabu Ridwan. Patih Madan terlihat tertunduk dan sedih mendengar cerita Prabu Ridwan. Mereka sudah tidak membutuhkan saya. Saya akan pergi, lanjut Prabu. Pergi kemana, Prabu? Tanya Patih Madan. Ke hutan larangan, belakang Fakultas Farmasi. Saya akan moksa di sana, membersihkan diri, berdamai dengan diri sendiri, dan meninggalkan urusan-urusan duniawi, jawab Prabu. Saya ikut, Prabu, ucap Patih Madan. Kita pergi besok pagi, jawab Prabu Ridwan. Setelah percakapan itu, mereka saling meninggalkan dan pergi dari tempat itu. Patih Madan mengumpulkan seluruh pengikutnya yang tersisa. Sebelum kepergiannya, dia berpesan kepada seluruh pengikutnya. Dunia kampus hanyalah persinggahan. Kita berlomba-lomba mengumpulkan bekal untuk kehidupan di masa mendatang. Tak perlu terlalu percaya pada dongeng kekeluargaan yang diceritakan himpunan di awal perkuliahan. Ketika orang-orang lulus, muncul di grup chat saja enggan apabila tidak di-tag. Bahkan sudah di-tag pun tidak dilihat. Bisukan notifikasi, arsipkan pesan. Kalian tak bisa memaksa orang-orang untuk tetap berada di sekitar. Kalaulah kekeluargaan itu penting, tak perlu dicari. Mereka datang sendiri, ucap Patih Madan ke pengikut-pengikutnya. Keesokan harinya, sesuai janji, Prabu Ridwan dan Patih Madan bertemu di depan hutan larangan, belakang Fakultas Farmasi. Keduanya kemudian masuk bersenjatakan pedang sambil membuka jalan di hutan itu. Di perjalanan menapaki hutan larangan, mereka melepaskan beban-beban duniawi, melupakan kenangan-kenangan,
dan membakar cerita-cerita mereka ketika masih di Unvoter. Kenangan yang mereka bakar begitu banyak sehingga panas yang ditimbulkan ikut membakar hutan tersebut. Api begitu besar sehingga diliput media lokal. Polisi dan pemadam kebakaran bekerja sama memadamkan api. Tidak ditemukan tanda-tanda sisa keberadaan Prabu Ridwan dan Patih Madan. Mereka hilang tanpa bekas ditelan bumi.